Tapi ini yang diberitakan Pak Bipo, Injil Lukas, Injil Markus. Sopo orang ini? Sopo. Ini sudah putaran ke-10 ya. Silakan Pak Bipo. Lanjut Pak Bipo. Gimana tadi? Burungnya gimana burungnya itu yang ciptakan itu? Burung yang diciptakan gimana? Dulu kau siapa? Kau datang-datang seperti itu? Kau ngerti? Oke, baik. Di dalam bisa dimulai? Mana waktunya? Bentar lagi, 30 menit nih, enggak lama. Iya, bentar. Istrinya takut. Istrinya takut kamu penyakit gula. Hah? Iya bang. Udah, nggak ada waktunya. Kok nggak betul langsung. 2 menit lah abang. Tadi katanya nggak. Mana waktunya? Kalau enggak Di bawah. Di bawah mana? Oke, baik, lanjut. Oke, silakan. Kau duluan, lanjut. Oke, udah. Oke, lanjut. Dari lanjut. Oke. Sudah bisa? Silakan Bang Zuma. Bisa. Silakan Bang Zuma. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi saya ditantang oleh Pak Pipo ya membahas tentang Al-Quran dan juga Bible. Nah, Al-Quran ini kalau dibahas itu kan luas. Jadi saya hanya ingin legalitas Quran dan legalitas Bible aja supaya kita bisa tahu gitu ya. Kalau di dalam Al-Quran jelas sekali Al-Quran bercerita tentang dirinya. Al-Quran kemudian bercerita tentang eksistensi dirinya sebagai kitab. Dan pembawanya pun berbicara tentang Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran. Yang paling baik, yang paling mulia di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran lalu kemudian mengajarkan kepada orang lain. Nama lain daripada Al-Quran itu adalah zikr. Ya. Jadi nama lain daripada Al-Quran itu zikr. Makanya dikatakan di Al-Quran bil bayyinati waz zubur wa ansalna ilaika zikr. Maka kami turunkan, kami wahyukan Al-Quran kepadamu litubayyina linnas. Habis waktunya. Aduh, sebentar. Malah kepencet lain lagi Bang Zuma. Sorry. Iya, litubayyina linnas, untuk menjelaskan kepada manusia manuzila ilaihim, apa yang diwahyukan Allah kepada manusia melalui Al-Quran, wala'allahum yatafakkarun, agar manusia itu berfikir. Jadi Al-Quran membahas dirinya, tentang Al-Quran menyebutkan dirinya, maka kemudian umat Islam itu percaya diri kepada Al-Quran, kepada dirinya, dan percaya kepada Al-Quran sebagai wahyu Allah. Laqad adallani aniz zikr ba'da izja'ani wa kana syaitanu lil insan hazula. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang padaku, dan adalah syaitan itu tidak mau menolong manusia. Nah, jadi Al-Quran sudah. Nah, silakan Anda bahas materi yang sama. Bible membahas Bible, Al-Quran membahas Al-Quran. Silakan. Baik, terima kasih kepada Anda host di Komal ini. Saya hargai Anda masukkan saya. Terima kasih rekan-rekan saya, rekan-rekan muslim yang ada di Komal ini, baik pun di dalam kolom komentar. Saya Pak Pipo hanya sebatas diskusi. Salam bagi rekan saya Kristen, Yesus Tuhan memberkati kita seluruhnya. Baik, Alkitab atau Bible tentang Quran, dan pasti dua ada sisi. Secara Quran dan hadis itu saya tidak memahami. Dari dulu saya katakan tidak memahami. Kalau saya pun hanya sebatas bertanya. Lalu saya akan paparkan Alkitab saya yang dipegang orang Kristen yang diimani. Alkitab adalah wahyu Allah kepada manusia. Terdiri dari 66 buku yang disebut di dalam bentuk satu buku. 22 buku dari Alkitab itu adalah sebagian besar sejarah.
21 adalah sebahagian besar nubuatan dan 20 atau 2 adalah kebanyakan mengenai syair. Dan itu dituliskan jangka waktu 1600 tahun. Waktu yang berbeda, tradisi yang berbeda, dan manusia yang berbeda. Ada pejabat, ada jenderal, ada nelayan, ada pendeta, ada imam, ada pemungut cukai, ada orang miskin, orang kaya. Dan itu semua dituliskan jangka 1600 tahun dengan klop. Maka itu dikatakan Bibel atau sebab tidak pernah nubuatan dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh Roh Kudus orang-orang berbicara dengan nama Allah. 2 Petrus 1 ayat 21, 1 Petrus 1 ayat 10 dan 11. Yang pertama dituliskan buku Musa, menceritakan kejadian dunia dan manusia, dan akan jatuh ke dalam dosa, dan nubuatan akan datang juru selamat pada akhirnya di dalam 1 Musa dan buku 5 Musa. Di dalam selanjutnya terbagi di dalam Alkitab adalah sebagian sejarah Joshua, Rut, Samuel, raja-raja, 1 raja-raja, 2 raja-raja, 1 Tawarik, 1, 2 Tawarik, dan itu Nahum dan Esther itu berbentuk sejarah. Sejarah Baik, Israel waktu yang terbuang. Sedikit lagi Waktu habis Pak Vivo. Lanjut Bang Zuma, silakan. Iya, baik. 2 menit. Ya, jadi kita lihat lawan kita dari pihak Kristen sudah masuk ke kitabnya orang Yahudi ya. Udah kelihatannya tidak ada data di Perjanjian Baru. Al-Quran menerangkan dalam surah Al-Qiyamah ayat 17, Bismillahirrahmanirrahim, Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya kami yang mengumpulkan bacaan Al-Quran itu di dalam dadamu. Jadi Al-Quran membahas tentang Al-Quran. Al-Quran membicarakan tentang Al-Quran. Pembawa Al-Quran berbicara mengenai Al-Quran. Nah, yang kita lihat, ketika dia datang, maka pembawanya berbicara tentang Al-Quran. Nah, yang jadi permasalahan ini sekarang ketika kita masuk ke Perjanjian Baru. Yesus datang kepada Bani Israel membawa firman. Tapi firman yang dibawa itu tidak pernah dikatakan sebagai Perjanjian Baru. Tidak pernah dikatakan sebagai kitab Lukas, Markus, kitab Yohanes, kitab Matius, apalagi surah-surah Paulus. Artinya antara Al-Quran dan baginda Rasul Muhammad SAW adalah satu paket. Al-Quran mengiyakan baginda Rasul Muhammad SAW, baginda Rasul Muhammad SAW mengiyakan Al-Quran. Klop satu paket, satu misi, satu tuntunan, satu ajaran. Sedangkan Yesus tidak mengenal kitab Lukas, kitab Markus, kitab Yohanes, kitab Matius dan juga surah-surah Paulus. Inilah yang kemudian dikatakan cinta bertepuk sebelah tangan. Lukas, Markus, Yohanes, Petrus, Paulus berbicara mengenai Yesus. Tapi sangat-sangat disayangkan pemirsa, Yesus tidak pernah mengenal kitab-kitab tersebut. Jadi apapun isinya itu tidak punya legalitas. Apapun baiknya di dalamnya tentu bukan dari Tuhan. Kenapa? Wakil Tuhan ketika datang kepada Bani Israel tidak pernah bercerita tentang buku-buku itu. Makalah. Ya, silakan. Habis. Silakan Pak Vivo. Baik. Putaran kedua ini ya. Baik. Dan sejarah tadi saya katakan berbentuk sejarah, mensejarahkan orang Israel yang dibawa oleh Musa dari Mesir. Itu berbentuk sejarah dan ajaran ya bisa-bisa aja. Joshua, Rut, dan Samuel, raja-raja, Tawarik 1, Tawarik 2, dan Nahum sampai Esther. Sebahagian lagi Alkitab adalah kitab hikmat atau berbentuk puisi. Mana itu Alkitabnya? Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung-Kidung. Itu berbentuk sebagai puisi atau kiasan. Lalu ada di dalam ayat Alkitab yang 66 tadi, yang maka saya bagikan. Ada nabi besar, nabi kecil. Satu contoh, Yeremia, Ratapan, Yesaya, Daud, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Yunus, Mika, Nahum, Jepana, Habakuk, dan Hagai, Zakaria, Maliaki. Ini termasuk di dalam Alkitab.
Lalu masuk ke dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru ada Injil yang dinamakan Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ini menceritakan sejarah di dalam orang Israel dan kisah Yesus yang ada di dalam Injil yang kitab yang 4 ini. Itu secara historisnya, dan ini semua dipaparkan di dalam 66 Alkitab. Dan kitab itu adalah menceritakan perjalanan kehidupan Yesus, 4 yang Injil. Dan sebahagian ada 21 lagi, yaitu tulisan Rasul Paulus, aposteos. Maka itu Roma, Kristus, Roma, Korintus, Galatia, Filipi, Efesus, Kolose, Titus, dan selain Filemon, Simon, dan Titus, dan sampai yang terakhir Petrus. Itu tentang tulisan Paulus sebagai penginjil, dan disitulah awalnya bakal dibentuklah sebagai orang Kristen. Ada satu buku yang buku Wahyu yang dikatakan Clifford, atau itu yang dituliskan oleh buku Yohanes, itu namanya Wahyu. Jadi lengkap ini buku. Silakan. Oke. Waktu saya. Nah, kita lihat saudara-saudara, dari wakil dari Kristen tidak mampu memiliki pegangan terhadap kitabnya, karena memang Yesus tidak mengenal kitabnya mereka. Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 78, Bismillahirrahmanirrahim, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab para nabi, tidak memahami kitab Torah, tidak memahami kitab-kitab terdahulu, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Ini Al-Quran yang menerangkan. Sejatinya kalau kitabnya teman Kristen itu firman Tuhan, maka Yesuslah yang memberikan legitimasi terhadap kitab itu. Layaknya baginda Rasul Muhammad SAW memberikan legitimasi terhadap Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sahih. Nah, sekarang mari kita lihat di dalam pengajaran Yesus, Yohanes 1 nomor 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Theos, tetapi anak tunggal Theos yang ada di pangkuan Theos, dialah yang menyatakannya. Kata menyatakan ini adalah terjemahan yang keliru. Yang benar adalah mentafsirkan, atau menerangkan, atau menjelaskan. Sebagaimana original teksnya mengatakan exegomai atau exegesis. Yesuslah yang mentafsirkan tentang firman Tuhan kepada Bani Israel, bukan Lukas, Markus, bukan Yohanes, juga Matius, juga bukan Paulus. Yesuslah yang mentafsirkan, Yesuslah yang menerangkan tentang Tuhannya, bukan orang-orang yang tadi. Oleh karena itulah kemudian Yesus sama sekali tidak pernah berbicara tentang kitab karangan Lukas, karangan Markus, karangan Petrus, dan semua yang diimani oleh teman-teman Kristen. Dengan kata lain, benarlah apa yang dikatakan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 78. Mereka buta huruf sehingga karangan manusia disangkanya firman Tuhan. Demikian. Waktu habis. Lanjut Pak Baik, Vivo. saya belum masuk kepada pertanyaan saya tentang Quran dan hadis ada. Maka akan saya paparkan kembali tentang Alkitab kami. Alkitab terdiri dari 66 Alkitab. Perjanjian lama 39 Alkitab, Perjanjian baru 27. Di dalam Alkitab 66 yang paling di tengah Nahum dan Mika, di tengah-tengah Alkitab itu Perjanjian lama. Dan tetapi di dalam Mazmur dikatakan di situ bahwa Alkitab itu yang terpanjang adalah di dalam Mazmur. 5 Alkitab yang terpendek hanya 1 pasal, Obadya, Filemon, dan surat Yohanes 2, surat Yohanes 1 dan 3. Itu yang terpendek di dalam Alkitab tentang ayat. Alkitab 1989 pasal. Ingat, Perjanjian lama 929 pasal, dan Perjanjian baru 260 pasal. Pasal yang terpanjang di dalam Alkitab adalah Mazmur 119. Yang terpanjang, yang terpendek Mazmur 117 yang terpendek. Hanya 2 ayat di dalam Mazmur. Alkitab itu otentik dan secara garis besarnya akan saya paparkan kepada Anda. Dan semua ayat di dalam Alkitab itu 31.102 ayat. Perjanjian lama 223.145 ayat. Perjanjian baru 7.957 ayat di dalam Alkitab orang Kristen.
Dan ayat yang terpanjang tadi ada itu di dalam kata-kata adalah Ester 8 ayat 9, 81 kata. 350 huruf. Itulah di dalam Alkitab. Alkitab ini adalah yang dimiliki orang Kristen sampai saat ini. Dan ini semua terpapar secara otentik. Bahwa Alkitab itu ada mastermind-nya. Siapa dia? Roh Kudus yang menuntun orang menuliskannya. Berbagai karakter, berbagai tradisi, berbagai jabatan. Baik, waktu habis. Lanjut. Silakan lanjut Bang Zuma. 10 menit lagi. 10 menit lagi. Lanjut. Bang Zuma. Iya, oke. Monitor. Jadi yang kita oke. Kedengaran suara saya? Kedengaran. Oke. Dengar, Bang. Oke. Jadi yang diutarakan oleh wakil Kristen hari ini hanya mengklaim kitab. Siapapun bisa mengatakan kitab kami, tetapi Yesus tidak mengenal kitab itu. Yang Yesus kenal sesuai pengakuan Yesus dalam Matius 22 nomor 31 sampai 33 jelas sekali. Di situ dikatakan, tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati tidaklah kamu baca apa yang difirmankan Tuhan. Ketika Tuhan berfirman, akulah Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub, dan dia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Ini Yesus sedang membacakan kitabnya Nabi Musa. Keluaran 2 nomor 24, Keluaran 3 nomor 15, Keluaran 3 nomor 6, Keluaran 6 nomor 2 dan seterusnya. Yesus tidak pernah mengutip kemudian kitab-kitabnya orang Kristen. Lukas, Markus, Matius, Yohanes, apalagi surah-surah Paulus. Apalagi kisah para rasul. Itu tidak pernah dikutip oleh Yesus. Oleh karena itulah kemudian benar yang dikatakan Al-Quran. Wa minhu ummiyuna la ya'lamuna al-kitab. Di antara mereka ada orang buta huruf yang tidak mengenal kitab. Kecuali hanya angan-angan mereka dan menduga-duga saja. Sementara ketika kita berbicara mengenai Al-Quran, Al-Quran menceritakan tentang dirinya. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Tahukah Yesus tentang kitab Lukas? Tidak. Tahukah Yesus tentang surah-surah Paulus? Tidak. Tahukah Yesus tentang surat Markus dan seterusnya? Tidak sama sekali. Tidak ada legitimasi dari Yesus. Jadi kalau ingin hidup yang benar, ya, maka harus ada panduan dari sang pembawa kabar, sang pembawa firman. Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Yesus berkata sesuai dengan perintah. Lukas berkata sesuai dengan mulutnya sendiri. Tidak ada perintah, tidak ada wahyu, tidak ada ilham. Demikian. Waktu habis tepat. Lanjut Pak Vivo, 2 menit. Baik. Persingkat waktu ya. Anda sudah memaparkan di dalam Alkitab karena kemampuanmu dan nalar Anda tidak ada. Kamu tidak bisa hidup tanpa Bible Alkitab. Kamu posisimu tidak mengerti siapa kamu dengan sendiri dan kamu tidak tahu kamu diri. Jangan menyerang pribadi. Kenapa saya katakan itu? Kamu masuk kepada Alkitab, satu kata pun, satu kalimat dari Quran dan hadis Anda tidak Anda paparkan. Tergantung hidup Anda kepada Alkitab, saya nggak tahu. Hanya pertanyaan. Paparan saya tentang Alkitab tadi otentik dan itu kronologis keadaan yang kami pelajari, yang kami menuntun kami. Kamu masuk ke dalam Yesus. Di Quran Anda Yesus pun tidak pernah ada. Kalau Isa silakan, Isa itu saya nggak peduli. Yesus di Quran Anda tidak ada. Maka kamu mengarang, semanik banyak bicara, semanik banyak bohong. Apakah salahnya kalau kamu paparkan tentang Quran dan hadismu kepada kami orang Kristen supaya kami paling tidak bisa mengetahui, paling tidak mengambil pengetahuan kami, mengamalkan kami. Siapa tahu satu saat bisa kami berpaling. Tapi kemampuanmu tidak ada untuk itu. Kamu datang kepada Yesus yang kamu paparkan kamu tidak kenal, lalu kamu datangkan seperti itu dan sesukamu membuat di dalam Alkitab, bro. Di dalam Alkitab tidak ada nomor-nomor. Kalau di Quran Anda nomor-nomor terserah Anda. Kalau ada di Quran Anda betina apa sapi betina saya nggak paham. Saya tidak pernah, saya hargai Quran dan hadis Anda, tapi kamu paparkan tidak ada sama sekali saya mendengar. Oleh karena itu, bro, kawan saya Juma, belajar kau bicara supaya kamu mengerti apa yang kamu katakan. Paparkan Quran dan hadismu tentang saya paparkan kitab saya. Soal perbedaan biar itu berada. Soal nanti benang berada di mana itu terakhirnya, tetapi kita tetap gandeng tangan satu perkara. Alangkah indahnya kita bergandeng tangan, tetapi iman Anda dengan saya
Alkitab tidak kamu imani. Kalau kamu paparkan seperti itu, kamu orang sesat. Karena kamu tidak memahami Alkitab, lalu kamu paparkan seperti itu. Saya tidak memahami Waktu Quran, dan habis. saya bisa mengetahui. Terima kasih. Habis waktu. Lanjut. Nggak usah ngegas. Putaran ke-6 sekarang ya. Lanjut Bang Zuma, mempersingkat waktu. Oke, baik. Di dalam kitab saudara diterangkan gini. Dan kami rebah lalu aku mendengarkan suara dari langit dengan menggunakan bahasa Ibrani. Tapi kita tidak temukan mana kitab itu. Yesus menyampaikan berita kepada Paulus menggunakan bahasa Ibrani. Tapi tidak ada. Di mana itu? Di mana itu diceritakan? Dan mana kitabnya? Kisah Para Rasul 26 nomor 14. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ini bahasa Indonesia. Yang bahasa Ibraninya mana? Tidak akan pernah Anda bisa temukan. Makanya Al-Quran dari tadi saya bacakan, tapi Anda mengatakan saya tidak membahas Al-Quran. Apa sebabnya? Karena Anda buta huruf. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba, dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Ayat selanjutnya mengatakan fawailul ladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim. Celakalah orang-orang yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri. Kemudian dia berkata ini dari Tuhan. Summa yaquluna hadza min indillah, ini dari Allah. Inilah yang terjadi saat sekarang. Makanya ketika Al-Quran berbicara tentang dirinya, dia mengatakan dirinya sebagai firman Allah, dia membahas tentang dirinya sebagai kalam Allah, dia datang kemudian membenarkan baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan Rasulullah Muhammad SAW membenarkan Al-Quranul Karim. Bagaimana dengan kitab saudara? Lukas, Markus, Matius, Kisah Rasul, Surah Paulus. Apakah ada pembenaran dari Yesus? Tidak. Wahai manusia, ikutilah kitab Lukas, ikutilah kitab Yohanes, ikutilah surah-surah Paulus yang ada 14 surat itu. Apa ada legitimasi dari Yesus? Tidak ada. Sementara juru selamatnya adalah Yesus. Lalu kenapa Yesus tidak mengajarkan tentang kitab-kitab saudara? Kalau dia juru selamat, maka tentu dia mengajarkan Biblos Perjanjian Baru. Demikian. Silakan Pak Vivo, mempersingkat waktu Pak Vivo. Di Quran Anda saya nggak paham. Makanya saya bertanya. Di Quran ada Nabi Isa. Nabi Isa lalu mengambil tanah lalu menghembuskan napas, maka terjadilah burung. Bagaimana cara dia untuk menghembuskan napasnya? Kok menjadi burung? Burung itu terbang. Seolah-olah kalau saya paparkan itu, kalau saya pertanyaan saya, apa Allah itu lupa menjadikan burung dulu? Kenapa harus Nabi Isa lagi membuat burung dari tanah lalu menghembuskannya? Isa dari mana itu? Apa itu sama dengan Isa atau dengan Allah? Apa Allah itu lupa menjadikan burung? Dan sekarang burung apa yang diciptakan Isa itu? Biar saya pelihara dulu kalau bisa. Itu satu sejarah barangkali saya nggak ngerti. Apa tujuan Isa membuat burung? Untuk apa faedahnya? Bagi orang yang mendengar, bagi ajarannya. Karena di Alkitab setiap mujizat yang diberikan Yesus maknanya ada tujuan yang dalam. Itu semua tertera di dalam Alkitab. Persis apa tujuan dari ayat itu. Satu contoh. Orang buta menjadi melihat. Buta secara rohani, secara mata. Karena orang banyak yang melihat secara mata, tetapi buta secara rohani. Maka orang buta ini matanya dan imannya. Orang buta katakan sewaktu Yesus lewat, anak Daud, kasihani saya. Bukan matanya ya dicelekan, dibuat menjadi terang, tetapi imannya yang awalnya, anak Daud, kasihani saya. Ada satu makna di dalam itu, yang melihat tapi buta, yang buta menjadi melihat, persis di dalam kekristenan tentang iman. Sekarang bagaimana Isa itu membuat burung itu? Untuk apa burung itu dibuat? Burung apa itu sekarang? Kalau Anda bisa, tolong paparkan bagi saya dari Quran Anda. Lupa Allah itu menjadikan burung harus digenapi di dalam Isa itu. Burung apa itu? Di Quran Anda, kalau nggak ada di Quran terserah. Hanya sebatas saya bertanya. Jelaskan itu bagi saya. Terima kasih Pak Vivo. Iya. Jadi Lanjut, Bang Zuma. sama sekali tidak ada legitimasi dari Yesus yang bisa diandalin dari teman Kristen, dari wakil Kristen. Al-Quran menerangkan, Bismillahirrahmanirrahim, in huwa illa abadun al'amna alaihi wa ja'alnahu matalan li bani Israel.
Dan Isa tidak lain hanyalah seorang hamba Allah yang diberi nikmat kenabian kepadanya dan dijadikan dia sebagai contoh pelajaran bagi Bani Israel. Apa salah satu contoh itu? Menghidupkan burung. Dengan apa? Dengan izin Allah. Makanya ayatnya jelas sekali. Ya, wa is allamtukal kitaba wal hikmah wat tarah wal injil wa istakhluqu minat tin kahayati tayri biizni. Jadi dengan izin Allah. Nabi Isa alaihissalam menghidupkan kemudian burung dengan izin Allah. Kenapa demikian? Sebagai tanda kepada Bani Israel bahwa Allah pencipta langit dan bumi mengutus nabinya, rasulnya bernama Isa. Tolong diterima wahai Bani Israel. Bani Israel tolak. Meskipun sudah ada bukti mukjizat yang Allah titipkan kepada Bani Israel. Muncul kemudian ajaran yang diajarkan oleh penolak tersebut bernama Kristen. Padahal di dalam kitabnya mereka diterangkan di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksud adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu lihat. Subhanallah. Begitu benar Al-Quran. Jadi Isa memang sebagai bukti kepada Bani Israel, perantara Allah untuk menyatakan kebesaran Allah kepada Bani Israel. Dan dia bukan Tuhan, dia hanya wakil Tuhan. Nah sekarang Kristen, mana legitimasi Yesus untuk kitab saudara? Mana? Silakan. Silakan Pak Vivo. Gimana? Isa minta izin sama siapa? Pakai meterai izinnya. Pakai meterai apa izinnya itu? Dia membuat dari tanah, dia hembuskan lalu terbang. Lupa Allah itu membuat burung dulu. Makna itu apa? Makna itu dibuat burung. Itu yang saya tanya kepada Anda. Relevansinya untuk kehidupan yang kita terima, burung itu apa? Untuk apa? Burung apa? Bisa kau jelaskan burung apa yang dibuat itu? Dia menciptakan burung. Berapa kali baru diciptakan burung di dunia ini? Kok hanya burung? Minta izin apa? Pakai meterai izinnya. Pakai apa itu izinnya itu? Anda katakan pakai izin. Izin dari mana? Dan apa yang diterima oleh Isa Injil? Yang dikatakan dari semakin kecil udah diterima. Injil apa yang diterima bro? Mana bukunya? Kau cari dulu bukunya. Buku Injil yang terima Yesus siapa? Terima Isa, maaf. Di mana itu Injilnya? Gimana cara dia menerima Injil? Injil apa yang diterima Isa? Di Alkitab dari awal tadi saya terangkan kronologis dari Kejadian sampai Wahyu jelas. Bahkan ayatnya berapa ribu yang saya katakan tadi. Terbagi syair, terbagi tulisan, terbagi sejarah di dalam Alkitab Wahyu. Otentik dan segala. Di dalam Alkitab dari Wahyu sampai Kejadian. Saya jelaskan tadi. Kembali saya tanyakan, burung itu untuk apa dihidupkan Isa? Apa maknanya? Apa burungnya besar atau kecil? Atau suaranya orang yang mendengar suaranya bagus? Tolong jelaskan otentik. Dan yang kedua, malaikat Jibril mengatakan kepada Muhammad, bacalah apa yang dibaca. Saya tidak tahu membaca. Kok malaikat Jibril disuruh orang yang membaca dia, yang orang itu tidak tahu membaca? Bagaimana kronologis kejadian itu? Saya nggak paham. Bacalah, baca. Saya tidak tahu membaca. Apa Jibril nggak tahu bahwa Muhammad tidak tahu membaca? Mereka dari mana itu seperti itu? Jelaskan bagi Waktu saya. habis. Bagaimana kejadian Quran itu? Silakan. Waktu habis Pak Vivo. Oke lanjut Bang Zuma. Iya, tentang Al-Quran itu sudah diceritakan di kitabnya agama Yahudi. Yesaya 29 nomor 12. Apabila kitab itu diberikan kepada orang yang tidak bisa membaca, maka dia akan mengatakan, aku tidak bisa membaca. Itu kitab apa? Dan digenapi oleh siapa? Kitab Al-Quranul Karim, termaterai. Pak Pipo umurnya sekarang sudah 97, belum bisa membaca Al-Quran. Kenapa? Karena kitab itu termaterai. Bayangkan itu. Kebenaran Al-Quran itu tidak bisa disangkal. Lalu kemudian yang menjadi poin yang Anda harus pahami adalah ketika kemudian Yesus memanggil Filipus di dalam Yohanes 1 nomor 43, apa yang dikatakan oleh Yesus? Filipus, kadia.
Kadia, ikutlah aku. Kamu ke sini, ikutlah aku wahai Filipus. Yesus dengan mulutnya dan kupingnya Filipus bercakap-cakap. Kamu ke sini Filipus, ikut dengan aku. Berarti sejatinya yang mengajarkan Injil adalah Filipus. Mana Injil Filipus sekarang? Dihapuskan, ditolak gereja. Kenapa? Injil Filipus mengajarkan Yesus kawin menikah. Nah, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 35. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Filipus memberitakan Injil Yesus kepadanya. Filipus yang dipanggil oleh Yesus memberitakan Injil Yesus kepada orang-orang Yahudi. Pertanyaannya, mana Injil Filipus ini? Tunjukkan, karena hanya dia yang mendapatkan legitimasi dari Yesus. Yesus tidak pernah memanggil Paulus, Kadia, Lukas, Markus, tidak pernah sama sekali. Tetapi Yesus memanggil Filipus di dalam 1 Yohanes 43. Filipus ini ikut denganku. Maka diceritakan Kisah Para Rasul, dia memberitakan Injil Yesus. Mana kitabnya? Silakan. Burung apa yang diciptakan tadi? Burung pipit kek? Kakak tua kek? Burung apa? Kok burung diciptakan gak ada faedahnya, gak ada tujuannya? Gimana cara Anda itu mengetahui itu? Tolong jelaskan, burung apa yang diciptakan Isa? Untuk apa diciptakan? Kembali saya katakan, lupa menciptakan burung dulunya mungkin barangkali. Burung apa itu? Injil yang dikatakan di dalam Isa itu, Injil apa yang terima Isa? Injil apa? Kamu nggak mampu mengutarakan itu, lalu kamu datang kepada Alkitab. Saya sekedar bertanya, bro. Jelaskan dulu, burung apa yang diciptakan? Burung apa itu? Burung apa? Dan burung apa itu? Burung apa itu sekarang? Mana tahu bisa saya pelihara enak. Bahkan satu sejarah yang otentik lah itu kan. Enak itu dipelihara barangkali, saya nggak tahu. Kau jelaskan dulu secara mendetail kalau kau bisa di dalam Quran dan di hadis Anda. Saya nggak bisa. Apa yang penjelasan Anda saya terima, tetapi tidak saya imani. Alkitab jelas itu dan terkoordinir dan itu otentik secara kisah. Bahkan saya terangkan tadi secara ayat seluruhnya, pembahagian ayat. Ayat yang terpendek, ayat yang terpanjang. Secara otentik. Dan dikuasai oleh Roh Kudus mereka menulis. Menulis itu sebagai manusia yang dituliskan adalah kekuasaan Tuhan. Injil yang 4, ingat, bukan penginjil yang mengutarakan, tetapi penginjil yang 4 ini, Matius, Lukas, dan Markus, dan Yohanes. Pesan Tuhan melalui Roh Kudus mereka tuliskan pesan itu. Memakai pikiran, iya. Memakai akal, iya. Karena mereka dituntun oleh kuasa Tuhan. Maka saya katakan, bagaimana itu Malaikat Jibril tidak mengenal Muhammad kok disuruh membaca? Pertanyaan saya, apa yang mau dibaca? Buku kek? Apa kek? Jelaskan dulu secara otentik dan secara nalar Anda barangkali. Menjadi ada Quran. Bagaimana itu cara menulisnya? Lisan ke atau dipaparkan, bukan kau baca tapi pikiran bunyi itu kau buat ini menjadi Quran. Saya nggak paham. Tapi kok ada malaikat mengutarakan baca tapi tidak tahu orang yang membaca. Bagaimana cara kita menalar itu? Bagaimana kita menerima itu? Habis. Silakan Bang Cuma. Oke, baik. Jadi jelas ya teman-teman sekalian, bahwasanya ketika Pak Pipo menuntut burung apa itu sudah menandakan beliau sudah keok. Karena kalau itu yang dijadikan pertanyaan, saya pun bisa bertanya, ikan goreng jenis apa yang dimakan oleh Yesus? Ikan apa? Mana tahu ikan pausi atau kapal selam yang digoreng. Bukan begitu cara berdebatnya Pak Pipo. Sudah saya jelaskan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu menghidupkan burung. Ya, dengan izin Allah. Ayatnya sangat jelas. Sama ketika dia membangkitkan Lazarus dengan izin Allah. Bahkan Petrus membangkitkan Nabi Isa juga dengan izin Allah. Oke, jadi jangan larinya ke sana. Kita berbicara tentang tema yang Anda pilih, Al-Quran dan Biblos. Al-Quran diceritakan oleh Allah. Al-Quran diceritakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yesus dengan Biblos, perjanjian baru. Yesus tidak pernah membahas tentang kitab Lukas, karangan Markus, karangan Yohanes, karangan Petrus, karangan Paulus.
Tidak pernah Yesus berbicara tentang kitab itu, buku itu. Lalu bagaimana sebuah buku bisa dijadikan sebagai panduan dalam beragama, sementara Yesus sebagai jalan kebenaran tidak pernah bercerita tentang buku itu? Ini namanya cinta bertepuk sebelah mata, sebelah tangan. Cobalah buktikan kebenarannya Pak Pipo. Jangan justru semakin lama semakin benar ayat suci Al-Quran ini yang mengatakan kalian adalah umat buta huruf yang tidak bisa membedakan antara firman Tuhan dan karangan manusia. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Kamu buta huruf Pak Pipo. Kenapa karangan orang-orang yang tidak jelas kamu katakan itu firman Tuhan? Bagaimana itu? Silakan. Silakan Pak Pipo. Bagaimana malaikat Jibril mengatakan kepada Muhammad membaca? Apa mau dibaca Muhammad? Apa mau dibaca? Buku ke? Lisan ke? Terangkan dulu. Apa mau dibaca? Saya nggak tahu membaca kok disuruh membaca, dipaksakan membaca. Gimana itu malaikat Jibril nggak ngerti orang yang disuruh membaca, nggak kenal malaikat Jibril Muhammad, kok disuruh membaca? Udah di Muhammad katakan saya nggak tahu. Bacalah sampai ketiga kali. Apa aja mau dibaca? Hei, tolong dulu. Apa mau dibaca? Burung tadi, burung apa? Burung lato-lato kayak apa kayak mau diciptakan? Kalau Anda katakan seperti itu, hanya saya bertanya, atau kiasan atau umpama jelaskan bagi saya. Alkitab saya terangkan kepada Anda secara otentik, secara garis besar dari awal sampai akhir. Soal pengajarannya nanti kita paparkan pengajarannya. Awalnya dulu Quran dan Alkitab bagaimana kejadiannya. Itu yang saya mau dulu sementara ini. Ini masih pemanasan. Kalau saya gas nanti kau tumbang. Ingat kata-kata saya. Jelaskan dulu, burung apa? Bisa kau buktikan burung itu? Kok ada burung yang diciptakan? Apa faedahnya bagi orang yang mendengar itu burung itu? Kan nggak ada. Lalu dia ambil tanah, dia embuskan, lalu terbang. Ya sudah sebatas itu. Apa manfaatnya bagi saya, bagi Anda mungkin barangkali? Kalau katakan izin Allah, pakai izin, pakai meterai, pakai izin apa? Hanya burung. Kok pakai izin hanya burung diciptakan? Berarti luar biasa burung itu yang diciptakan itu harus pakai izin. Iya kan? Berarti faedah burung itu ada. Karena besarnya, karena cantiknya, karena suaranya, jelaskan dulu. Supaya saya lebih memahami. Saya tidak memahami, maka saya bertanya kepada Anda. Malaikat Jibril bertanya kepada Muhammad. Yang ditanya pun nggak ngerti, cuma saya nggak tahu. Mau dibaca disuruh membaca, nggak tahu membaca. Bagaimana cara menerima itu secara pemikiran saya? Nggak bisa. Jelaskan. Waktu habis. Oke. Lanjut Bang. Iya. Jadi di dalam kitabnya orang agama Yahudi, ya, jelas sekali dikatakan wa amerlo yadati sefer. Aku tidak bisa membaca kitab itu. Ketika kitab itu diberikan, dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baca ikra, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Lo ya dati, aku tidak dapat membaca. Nah, kemudian Pak Pipo bertanya, apa yang mau dibaca? Jelas sekali kok ayatnya. Baca ayat selanjutnya, di situ sudah terurai. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu yang mulia. Allati 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang mau dibaca itu adalah Allah Maha Pencipta, Allah Maha Mulia, Allah Maha Mengetahui, Allah mengajarkan manusia dengan perantaraan pena. Nah sekarang kalau penanya bukan pena dari Allah, maka yang terjadi seperti sekarang. Perkataan manusia, tulisan manusia dikira firman Tuhan. Inilah yang diterangkan Al-Quranul Karim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba. Makanya Pak Pipo sampai sekarang kejang-kejang, tidak bisa mempertanggungjawabkan keotentikan kitabnya, legitimasi kitabnya, pengabsahan kitabnya dari Yesus. Nggak ada.
Yesus mengatakan, Filipus, ikutlah denganku. Filipus memberitakan Injil Yesus. Tapi ini yang diberitakan Pak Bipo, Injil Lukas, Injil Markus. Sopo orang ini? Sopo. Ini sudah putaran ke-10 ya. Silakan Pak Vivo. Lanjut Pak Vivo. Gimana tadi? Burungnya gimana? Burungnya itu yang ciptakan itu, burung yang diciptakan di mana? Lanjut, Pak Vivo, lanjut. Diam kau. Di mana burung itu? Burung apa? Kayak itu burung pipit kayak burung karagua kayak burung apa, bro? Woi. Jelaskan dulu. Minta izin, Anda katakan izin apa yang terima. Anda menciptakan burung, Anda punya izin. Kamu pikir apa izin itu apa? Saya nggak tahu. Maka jelaskan otentik dulu, lebih masuk di akal saya barangkali. Apa manfaatnya diciptakan burung itu? Kalau begitu apa memang lupa diciptakan burung dulu, dia kurang lengkap, kurang sempurna, lalu diciptakan burung. Lalu terbang, nggak ada masalahnya lagi barangkali. Manfaatnya kan nggak ada. Alangkah mujizat yang lain diberikan kalau hanya sebatas itu. Kalau Anda katakan, saya nggak tahu. Maka saya katakan kepada Anda, berarti Muhammad sudah membaca Tuhan. Anda katakan membaca Allah, saya nggak tahu. Kalau itu Anda paparkan. Kalau itu sudah mengerti yang apa yang dibacakan oleh Muhammad. Kenapa dia pergi lagi ke Warokal? Ngapain dia ke sana? Ngapain ke Warokal lagi dia? Di bawah Hodijah dia lagi ke Warokal. Orang-orang Ibrani yang sana. Ngapain kalau dia sudah menerima, sudah mengerti yang dibacakan Muhammad pada saat itu tentang apa yang dikatakan malaikat Jibril. Ngapain ke sana? Jalan-jalan, tamasya. Gimana cara Anda? Kalau sudah otentik dia tahu apa dibacakannya. Anda katakan tadi bahwa Tuhan Allah pengasih apa segala macamnya itu sudah tahu. Kenapa dia pergi lagi ke Warokal? Ngapain ke sana? Warokal pun nggak ngerti siapa itu malaikat Jibril, nggak pernah jumpa. Kok ditanya kepada dia? Coba dulu kita paparkan itu. Alkitab saya paparkan tadi secara otentik, secara garis besarnya saya ketahui Anda. Penulisnya bagaimana, cara ditulisnya bagaimana, syairnya bagaimana, tentang Injil bagaimana, Wahyu bagaimana. Lengkap dari awal, dari Kejadian sampai Wahyu. Secara maka itulah Alkitab, 66 Alkitab itu. Lanjut. Lanjut Bang Zul. 5 menit lagi ya bro. Waktu saya ini pemanasan, nanti kita akan jumpa lagi. Ini 5 menit lagi. Saya akan ada urusan. Oke. Jangan ketawa kau dalam penderitaan Iya, bola. kalau begitu TikTok aja ya. Pak Vivo dan Bang Zuma TikTok aaja ya. Iya. Dan kuat dia kuat dia TikTok. Nanti tumbang dia. Kau tanggung jawab ya. 10 menit lah, 10 menit TikTok, 10 menit ya. Iya 10 menit. Tapi kau tanggung jawab ya kalau tumbang dia. Saya nggak urusan saya ya. Oke. Karena Pak Pipo, juga mau ini. coba terangkan kepada saya apa kata Yesus terkait dengan perjanjian baru. Silakan. Oke, 10 menit TikTok nih ya. Oke, lanjut. Dengarkan baik-baik. Makanya kamu pakai kuping, jangan pakai mulut. Perjanjian baru Anda 4 Injil dituliskan murid-murid tentang kisah Yesus. Bukan murid-murid merencanakan itu. Dia dikuasai oleh Roh Tuhan melalui Roh Kudus. Maka pesan Tuhan, kisah Yesus dituliskan 4 Injil itu. Itu bedanya. Ingat, bukan keluar dari murid-murid ajaran, bukan. Itu